kiper kebanggaan kita, kelahiran Mataram yang kemarin di FIFA Matchday tampil bagus, Emil Audero, mengawal gawang Cremonese klubnya saat ini di Serie A dengan sangat baik, dan mereka mampu menahan tuan rumah Hellas Verona 0-0 kemarin itu di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Hasil ini cukup bagi Emil Audero dan kawan-kawan karena 1 poin itu penting. Ya, mereka berada di peringkat ketiga di papan atas Serie A ini, luar biasa sampai pekan ketiga berselisih 2 poin. Ya, Cremonese dengan pimpinan klasmen juara bertahan ya, ada di Capolista yaitu Napoli, dan juga ada Juventus di urutan kedua, dan mereka memiliki nilai sama dengan Udinese yang ada di peringkat keempat tapi menang dengan gol yang lebih baik tentunya, gol memasukkan. Jadi bagi Emil Audero ini start yang oke, ya. Setelah mereka membuat kejutan besar di pekan pertama dengan mengalahkan AC Milan di San Siro, sebelum mengalahkan Jai Itses dan kawan-kawan dengan 3-2, dan nantinya Emil juga bersama klubnya akan melakoni laga kandang mereka. Dan setelah mereka mendapatkan 1 poin melawan Verona, saya pikir ini suatu modal yang bagus bagi Cremonese, karena saya rasa pertandingan di pekan keempat, di saat mereka akan menjamu Parma, mereka bisa memenangkan pertandingan. Kalau melihat grafik mereka yang oke, kemarin dari statistik, di semua aspek memang mereka agak kalah, terutama dalam penguasaan bola. Tapi tidak mengapa, kalau bisa dilihat di sini. Tetapi penampilan dari kiper kita ini sangat-sangat luar biasa, dan wajar kalau dia mendapatkan tempat nantinya sebagai kiper nomor 1 Indonesia sekarang untuk menatap laga putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia di grup B, di mana kita akan bertarung melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak di Jeddah. Dan bagi Emil pasti ada kebanggaan ketika dia menjadi kiper nomor 1 di klubnya Cremonese saat dipinjamkan dari Como pada musim ini, dan dia menjadi kiper terbaik, sekarang menjadi nomor 1 di timnas kita. Dan kita terus berdoa, ya, mendukung ya perjalanan karir dari Emil Audero. Semoga dia tidak mengalami masalah apapun, ya, baik-baik saja, berprestasi dengan baik bersama dengan Cremonese, terus ada di papan atas sampai pada bulan depan ketika dia bersiap untuk melakoni pertandingan krusial penting menuju ke Piala Dunia. Itu juga menjadi ambisi harapan bagi Emil tentunya, untuk membawa tim Garuda kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Nah, setelah Emil tampil oke, tampil perkasa, kemarin kan saya sudah bilang di video saya sebelumnya, ya, bahwa Jai Itses juga ada 2 pemain Indonesia yang bermain di Serie A. Ini kebanggaan yang luar biasa bagi kita semua. Jai Itses bersama dengan Sassuolo kan menang melawan Lazio kemarin, clean sheet. Emil juga sekarang clean sheet, mengawal gawangnya dengan sangat baik. Nah, ketika kedua pemain ini tampil bagus di pekan ketiga Serie A, saya coba bergeser. Teman-teman pasti sudah tahu juga dengan apa yang dialami oleh Kevin Dix. Karena Kevin Dix itu kemarin terakhir melawan Lebanon, ya, dia dipadukan bersama dengan Jai Itses di posisi back tengah, center back, saat Kluivert terus mencoba memainkan formasi atau skema dengan 4 back flat, meninggalkan 3-4-3, masuk dengan 4-3-3 yang dimodifikasi fleksibel di lapangan dengan 4-2-3-1. Nah, Dix bermain dengan Jai dan tampil oke. Ya, sering membantu serangan kita ketika Lebanon parkir bus di belakang, itu sulit untuk bisa melewati, tapi peran dia oke, dan ini mungkin saja akan dipertahankan sampai ke putaran keempat oleh Patrick Kluivert ketika kombinasi antara Kevin Dix dan Jai Itses dianggap bagus, ya. Dan Kevin Dix kemarin memang sudah bermain, kalah dipermalukan di kandang oleh Werder Bremen dengan 0-4. Ini menjadi pukulan tentunya bagi Kevin Dix untuk mengarungi pertandingan di Bundesliga ketika masuk di pekan ketiga. Itu yang membawa pelatih Kevin Dix, Geraldo Schoen, ya, yang berasal dari Swiss, itu langsung dipecat kemarin hari Senin. Jadi sehari setelah kalah Senin kemarin, manajemen Borussia Mönchengladbach, klubnya Kevin Dix, memecat. Ya, ini imbas dari 3 penampilan yang dianggap kurang begitu oke bagi pelatih Geraldo, ya.
Di pekan pertama di kandang sendiri ditahan oleh Hamburg. Ya. Setelah lawan Hamburg di pekan kedua menuju ke Stuttgart mereka kalah dengan 1-0. Ya. Kemudian balik ke kandang lagi, kemarin itu mereka tumbang bahkan dengan skor yang lebih memalukan dari tamunya, Werder Bremen. Tapi ada sisi positif juga untuk Kevin Dix, kalau bicara Kevin Dix, bahwa 2 pertandingan terakhir dia selalu bermain sebagai starter, tidak tergantikan. Saat menghadapi Stuttgart, ya, dia bermain agak ke tengah, dan kemarin dia bermain di bek kanan ketika kalah melawan Werder Bremen. Hanya di pertandingan pertama ketika lawan Hamburg dia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Tapi setelah itu Geraldo terus bisa memberikan kepercayaan untuk Kevin Dix. Nah, ketika ada pergantian pelatih, tentunya pasti bisa saja skemanya akan berubah, ya. Tapi semoga kita berharap bahwa Kevin Dix tetap menjadi bagian penting di tubuh Mönchengladbach dan dia terus akan bermain di sana. Entah bermain sebagai bek tengah, karena di bek tengah itu ada Nico Elveldi yang ada di sana, atau dia bergeser tetap di posisi bek kanan karena dia punya opsi 2 ini kan. Kalau nggak bek kanan, bek tengah. Dua-duanya sangat bagus bagi Kevin Dix. Oke, dengan saya Bung Ropan.